Oke, jumpa lagi dengan kami dari Podcast 77 ya. Malam ini bahagia sekali saya kedatangan Bapak Apip ya. Beliau selain penggiat olahraga, juga beliau adalah atlet ya, atlet gapleh khususnya. Itu atlet juga gapleh, atlet jadi masuk. soalnya masuk berita olahraga ya. Tapi yang akan kita bahas adalah sesuai logo bajunya. Ya? Ya siap. Bilangnya apa? Bisnis atau Hobi lah ya. hobi di pokoknya pakar di bidang mobil Mercy klasik ya. Masih belajar. Jadi Ya. gini, hobi yang menghasilkan gitu. Oke. Awalnya dari hobi. Oke. Hmm. Oke, saya mau tanya nih. Sekarang tugasnya saya cuma nanya. Pak Apip ini memulai apa ya? Aktif di mobil Mercy klasik itu sejak kapan? Tahun 90 saya sudah pakai Mercy. Kita suka pakai ngerusakin, betulin sendiri. Pakai rusakin, betulin sendiri. Ada orang yang perbaiki, kita coba bisa. Jadi untuk perbaikan kita bisa dibilang apa itu yang otodidak ya. Otodidak. Dan dari situlah berawalnya, dari suka ngerusakin mobil sendiri, kita belajar Kayak perbaiki. gitu ya? Lalu berlanjut sampai sekarang ya. Lanjut, kita belajar dan ya alhamdulillah bisa ada menghasilkan dari itu juga. Dari yang otodidak tadi saya hobi, terus terjun ke dunia bisnis itu, proyek apa yang pertama kali Pak Apip jalan itu? Sebelumnya kita proyek restorasi sudah ada, hanya yang restorasi keluarga udah sudah oh, dari tahun 90 80-an sudah. Saya ini dari mulai ayah, kakak, lalu ke saya gitu kan. Dari keluarga ya. Dari keluarga. Waktu lahir dibawa ke bidan juga pakai mobil Mercy bang. Di bagasi masih. Di bagasi. Aduh, ini banyak sekali yang teman-temannya pengen tahu tentang apa komunitas mobil klasik ya. Mau saya bacakan nggak? Bebas, silakan. Tapi kebanyakan nggak usah lah. Ya, Langsung ya, aja. ini aja. Engkau nanya, engkau jawab. Wah. Nah tadi ya awal bisnis itu tahun berapa? Yang Pak Abis sendiri ya, bukan dari keluarga. Ini sorry nggak apa-apa gini ya? Apa? Oke. Dari ininya dilihatin aja Mercy Om. Aku harusnya pakai ya, cuman ada juga BMX itu juga lokal. Tahun 95 pun kita sudah mulai 95 ya, untuk perbaikan, untuk jual beli, untuk jual spare part. Dulu spare part ini sangat susah didapat sebelum ada eBay ya. Jadi kita kalau mau beli spare part ke luar negeri itu kita harus specs. Nah sedangkan saya kan nggak ngerti yang begitu. Jadi kita mengandalkan spare part yang ada di Indonesia dan spare part bekas. Dulu spare part bekas di kita ini di Indonesia sangat laku. Jual pretelan, beli 5 juta. Kanibalan Ya. Copotan ya. Iya. Copotan. Oh, copotan. Copotan. Beli 5 juta mobilnya, kita bisa jual bisa sampai 30 juta nilainya. Dari copotan itu. Ada madunya, ada ini terjual dengan harga berapa gitu kan. Karena kelangkaan ya. Yes. Kayak batu akik ya. Gitu. Dari satu mobil ini kita beli 5 juta bisa jadi 30 juta. Gitu. Nah, beriring waktu berjalan tahun, kalau tidak salah saya ya, tahun 2009 saya sudah belajar main ke eBay, belanja di eBay. Diajarin sama temen gitu, gini caranya gimana, ini gimana. Akhirnya bisa saya belanja dari satu kecil barang, nambah lagi. Jadi orang yang cari ini saya carikan di Just Tip kalau zaman sekarang dibilangnya. Itu zaman di eBay dulu. Sampai sekarang bisnisnya yang saya dengar malah kelebihan order ya. Ya alhamdulillah kita sudah stop order. Kita lagi beres-beresin satu-satu karena memang pekerjaan yang begini kita harus lihat juga customernya, harus yang ngerti. Dan alhamdulillah yang ke kita ini orangnya ngerti-ngerti. Spare partnya susah didapat gitu kan. Kita harus cari dulu spare part, kumpulin dulu spare part. Oke. Ini oke, kita kan bicara udah ke bisnis ya. Ya, udah ke bisnis itu.
proyeksi Pak Apip, bisnis ini kan bisnis langka ya, bisnis kepercayaan. Betul. Orang mau restorasi di tempat Pak Apip itu dasar dari percaya, oh pasti jadi bagus kayak gitu. Betul. Bukan kan ngerti lah, langka suku cadangnya, Betul. barangnya batu akik teh harus dielus-elus. Nah, proyeksi kedepannya gimana, Pak? Saya rasa yang begini ada nilai investasinya. Jadi orang ini beli pun dia ada ke satu hobi, kedua dia tersalurkan hobinya, duitnya nggak hilang, malah bisa bertambah kalau dia kuat bertahan. Ini 1 tahun ke belakang nih itu sebetulnya waktunya beli itu orang lagi banyak yang goyang. Ya proyeksi yang investasi ya. Betul, ada nilai investasinya. Ya jangankan Mercedes ya, saya rasa mobil mau tuba ya, mobil motor tua gitu kan, itu semuanya ada nilai investasi. Ya ya. Nah sekarang dalam tadi ya merekrut SDM kan itu harus yang orang-orang ahli ya, tidak hanya apa ya senang juga kan gitu, karena customernya kan mestinya orang yang berduit ya. Yang perilakunya tuh pembeli ada raja gitu ya. Orang susah. Orang susah buang duit, duitnya kebanyakan. Itu memang gitu, rata-rata memang mereka ini satu tersalurkan hobinya, duitnya nggak hilang dan bisa naik, gitu kan? Iya ya. Nah saya mau tanya ya, kalau restorasi di tempat Pak Habib itu rata-rata selesai berapa lama sih? 1,5 tahun. Oh 1,5 tahun. Makanya kita kan customer-nya juga harus yang ngerti ya. Iya benar. 1,5 tahun ini sudah dengan penyempurnaan. Kan mobil setelah selesai kita coba, oh ini kurang itu, kurang ini gitu kan. Kaitannya SDM yang bekerja sekian lama itu gimana pertanyaan? Kadang aneh loh itu, yang kerja pun antik-antik orangnya. Makanya saya untuk di bengkel ini ada kepala bengkel kakak saya sendiri. Dia yang ngaturnya, kalau saya udah nggak tahan. Antik-antik memang, tukang lasnya, tukang catnya, apanya segala macam. Itu prosedurnya gimana untuk misalnya dari menerapkan pola kerjanya, terus memaintain karyawan, terus men-trade karyawan biar menjadi ahli ya, ahli lawyer gitu kan beda lah ya dengan bisnis biasa. Itu kan bisnis kepercayaan yang pekerjaannya 1 tahun kan, kalau mau cewek kan kayak apa yang orang kekurangan tadi. Sebelum batas waktu pun misalnya ada kesulitan, saya akan koordinasi dengan yang punya, Pak ini begini loh gitu. Dan memang rata-rata yang restore ini dia mengerti, kadang-kadang dia bantu carikan juga kalau kebetulan orangnya nggak sibuk ya. Gitu. Ada juga orang yang restore di saya, dia kebetulan lagi pergi keluar, dia tanya saya ada yang perlu dibeli spare partnya, saya bilang ada Pak, ini bla 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 segala macam. Mereka belikan sendiri. Tadi dalam pengadaan spare part tentunya Pak Abi juga keluar ya, maksudnya nyari-nyari ke luar negeri ya. Pernah juga saya ke luar negeri. Berapa banyak negara sih yang pernah dikunjungi? Eropa aja ya. Eropa ke Jerman, ke Belanda. Karena bisnis ini lintas kota, lintas provinsi, lintas negara barangkali ya. Betul. Ini pelanggan yang paling banyak dari mana? Jakarta, Surabaya. Medan ada nggak lebih banyak, Jakarta dan Surabaya. Aku tuh tertarik karakter pelanggan Pak Apip itu kayak apa sih? Ada nggak yang kesan-kesan yang mengesankan lah ya? Mungkin ada cerita yang Pak Apip bikin kesal, bikin lucu atau apa cerita? Ada aja yang begitu ada, tapi setelah kita jelaskan ya. Yang paling berkesan lah gitu. Apa tuh? Mungkin ada pelanggannya yang bohai kan. Ada juga satu pelanggan yang dulu pertama saya kali keluar, saya disupport sama ada almarhum. Saya bilang Pak, saya dipaksa juga dulu ya, pertama saya ke Jerman, saya dipaksa sama temen, ayo dong lu main yang begini masa lu nggak berangkat. Nggak mungkin lah, masa sekelas saya gitu kan pergi ke luar negeri. Akhirnya dipaksa dia bilang duit dari mana aja lu cari deh. Akhirnya saya keliling ke kolektor Pak, bla bla bla. Oh ternyata mereka antusias dan dukung saya gitu kan. Sampai ada yang nih lu bawa sekian buat kamu tuh, nanti tolong belanjakan, saya titip sekian euro gitu kan.
Beriring berjalan waktu, akhirnya saya just tip dan ketagihan berangkat ke sana. Iya, awal mulanya dari dipaksa sama kawan saya di Jakarta. Awal mulanya dipaksa untuk berangkat karena memang spare partnya susah di sini, kebingungan. Coba mengandalkan eBay itu ya terbatas barangnya. Begitu pergi ke sana ya ternyata surganya di sana. Oh, tempat kelahirannya banyak banget. Akhirnya kalau sekarang lagi musim just tip. Dulu saya nggak tahu just tip kan. Saya setiap mau berangkat keliling dulu ke kolektor, saya catetin, mereka titip dulu. Ada beberapa kolektor gitu. Oke. Bisa dijelaskan kalau bahasa awam just tip itu apa ya, Bung? Ada yang tahu nggak? Jasa titip. Oh, jasa titip. Oh, kirain ngerti dari tadi. Gak ngerti aku just tip apa. Jasa titip. Sekarang lagi kan kemarin kan just tip. Sebelumnya itu yang saya Itu lakukan. profesi broker kan sebenarnya? Iya. Ya. Memang saya dagang kan, dagang spare part. Oh. Saya bilang, Pak, saya mau berangkat, Pak. Saya bilang, kemana? Kesini lah. Oh, gaya lu, babla. Saya diajakin, Pak. Oh, ada pendapatan lain-lain ya di selain bisnisnya. ada. Ini sekarang kalau tadi di bisnis ya, Oke. di komunitas seperti apa membangunnya? Di komunitas saya dulu tahun 94-an, 93, mulai merintis di Bandung. Terus? Kalau nggak salah mulai aktifnya rintisan ini 95 deh. Kita mendirikan merintis Mercedes-Benz Club Bandung, MBC, Mercedes-Benz Club Bandung. Berafiliasi dengan? Enggak, sendiri. Sendiri, Bandung saja. Oh. Setelah rame, lalu saya serahkan, ada kakak saya bilang, ini lanjut deh. Oh, kita udah pakai formulir, udah pakai segala udah oke lah. Akhirnya saya serahkan, saya singgah. Ternyata di Mercy-nya jadi rame, saya berkecimpung di situ, ada bisnisnya juga. Ada bisnis sampingan lagi ya. Jadi ini biar rame, setelah rame ya. Oke. Nah, itu bagian dari promo juga ya sebenarnya. Betul. Nah, sekarang pola marketingnya ya yang dilakukan, apalagi sekarang marketing digital ya, seperti apa? Sekarang saya sudah tidak aktif, ada keponakan yang mereka yang aktif yang mengiklankan apa segala sudah macam. ada karyawan yang menangani itu ya, Iya. di medsos gitu. Betul. Berbayar atau enggak medsos? Tidak. Oh enggak, wah perlu diberi ini nih. peluang. Nah sekarang dari experience Pak Apip orang Sunda tuh susah membedakan Afif atau Apip ya. F dengan P. Apa yang bisa ditularkan atau regenerasi tadi ya ke keponakan? Ya itulah makanya saya tidak aktif di medsos. Saya serahkan sama keponakan, menurut saya ayo terusin dong. Terusin, silakan, ayo kamu ke depan yang masih muda gitu. Saya mungkin ya udah tua sekarang. Rambutnya masih hitam. kesini tua ke bawah. Perlu dipertanyakan. Merci. Asli naik. Oke. Nah di samping tadi ya bisnis di Merci, khususnya restorasi Merci klasik ya. Betul. Apa yang membedakan bahwa ini klasik atau bukan klasik? Kriterianya apa? Di bawah tahun 85 sekarang sudah dibilang klasik. 85, 84 ke bawah sudah klasik. Misalnya W123 gitu kan. W123 itu kita diberinya Tiger ya. Udah masuk kategori klasik. Jadi batasannya dari tahun ya. Dari tahun Beda ya klasik dengan antik. sama saja. Sama aja. Sama aja. Oh. Sama. Kan tidak selamanya yang lama itu antik kategorinya. Betul. Oke. Terus di komunitas gimana kegiatannya? Saya aktif juga sih di Musik Club Bandung, Mercedes Klasik Bandung, di Klasik Jakarta juga, Mercedes Klasik Indonesia. Ini saya pakai yang Bandung. Oh. Bedanya apa di Wata? Dari logonya ini jadi. Oh, ada Indonesia. Nah ini dia nih Bandung. Oh. Bandung. Nah sekarang dari aktivis mobil Merci klasik itu dari pihak Merci-nya ada komunikasinya?
mereka tahu atau ATPM support maksudnya ya. Hah? ATPM ya, ATPM ATPM itu Mercedes apa? ya. ATPM mereka ininya dengan Mercedes Club Indonesia. Dari Mercedes Club Indonesia ini bercabang lagi. Oh, Ada gitu. Mercy W123, Ya. W124 MBCI, ada W1211, banyak Ya. W212 Club kayak gitu dah, Ya, komunitas-komunitas. maksudnya perusahaan Mercy sendiri kan sejauh mana perhatian ke para apa nih sebenarnya memberikan para komunitas ini, para pengusaha restorasi ini memberikan apa ya promosi kan, ada perhatian itu atau nggak masalah? Enggak ya. Nggak ada ya, Enggak ya untuk ke yang restoran itu. nggak ada. hanya di Mercedes Indonesia ini hanya ke MBINA ya, dari Mercedesnya afiliasi ATPM gitu ya. ATPM itu. Jadi Mercedes Benz Club Indonesia ini membawahi yang lain-lain gitu. Jadi aku sebenarnya masih penasaran apa yang paling berkesan di bisnis dan komunitas Mercy Classic ini. Dari segi bisnisnya, oke, saya ambil contoh spare part. Ya. Spare part ini gelap harganya. Jadi Terus? di Jerman ini ada satu pameran namanya PT Rama, nggak apa-apa saya buka di sini aja. PT Rama. Nah di situ banyak harta karun yang harganya murah, gitu. Nah kita bisa dapat 1000% justru, sampai 200%, 500% keuntungan. Gitu. Memang Itu salah satu rahasianya ya. Betul. Bisnis ini menjanjikan ya. betul. Ini satu pertanyaan banyak yang nanya, termasuk saya juga sih pengen Iya. tanya. Kalau saya mau memulai hobi dengan Mercy Classic, gitu, kira-kira apa yang harus saya cari tahu kalau mau restorasi di mana, terus kalau mau berasosiasi atau masuk klubnya tuh di mana dan caranya bagaimana gitu, bisa jelasin nggak? Ya pertanyaannya bagus ya. Jadi untuk teman-teman yang baru mau memulai, saya rasa kalau yang di daerah Bandung ada klubnya Bandung, ada Klasik Bandung. Kalau di Jakarta ada Mercedes Klasik Indonesia. Nah bergabung dengan mereka, gabung, nanti kita akan sharing di sana. Mau restore kemana, cari spare partnya kemana, di luar negerinya di mana gitu kan, di eBay-nya di mana, karena eBay itu ada macam-macam ya, ada Apa itu? Kleinsteigen, ada eBay yang .com-nya yang Amerika gitu kan, ada yang eBay lokalan di Jerman gitu kan. Jadi itu saran saya untuk teman-teman yang baru mau memulai ya, saya rasa ini pun ada nilai investasinya, keren. Terasa sama saya dulu beli mobil harga berapa bisa jadi berapa, itu terasa banget. Jadi awalnya dari hobi, jadi menghasilkan. Hobi yang menghasilkan gitu. Ya kecil ya. Jangan takut gagal, mulailah dengan Gas saja. Gas saja. Nah, memang untuk memulainya. Itulah yang saya tadi ceritakan, awalnya saya dipaksa gitu. Ya, Berangkatnya, gitu Itu saya bimbang gitu. Akhirnya coba dah. Ternyata ketagihan. Ih, cuan nih gitu kan. Dan sekarang kalau ingin tahu ya, Ya. manfaat atau kepuasan dari mereka menggemari mobil klasik itu apa aja yang tertangkap sama Pak Pip? Hobi ya, tersalurkan ya. Kalau nggak hobi Iya, ya testimoni mereka seperti apa? hobinya tersalurkan, ada touringnya kan, ada acara touring. Oh. Dan Ada ini nggak? Nyari jodoh terus dapat di situ ada nggak? ya mungkin ada ya kalau saya. Kalau Pak Habib dapatnya bukan dari versi klasik itu bukan? Bukan. Tadinya yang gabung. Itu tiasa mah ulang ya. Banyak kok. Kalau mau tinggal Iya. Itu kalau bicara pesaing ya. Oke. Pesaing dalam hal bisnis maupun asosiasi itu gimana? Justru itu baik loh. Yang pesaing itu, kompetitor itu baik. Tapi bagi saya tidak ada kompetitor karena saya jualan. Saya harus ke sana oke, ke sini oke. Kalau nggak ada kompetitor berarti monopoli dong jualannya. Oh enggak lah. Oh. Ada Jadi pemikiran gini, ke sana. Iya kan? ada beberapa workshop juga, bengkel gitu kan, ngambil ke saya. Tapi dibangunnya bukan pesaing tapi mitra ya. Mitra. Artinya kalau Pak Apip ordernya lebih
lalu berbagi ya sama mereka. Suka saya kasih juga. Ini ada project nih lo, gitu kan. Nah, ini mau kerjain nggak, gitu kan. Walaupun mampu untuk menanganinya, tapi berbagi ya. Misalnya kalau restorasi body, terus yang mesin Ada vendor ya. ada vendor. Oh iya. Oke. Nih ngomong-ngomong, kalau cewek-cewek itu tertariknya sama yang penggemar. Nah itu tuh yang membuat gairah om. Dulu orang masuk klub motor ke kebutan laki ungu asal ya. Tapi lama ayah cewek cucut gitu langsung asal itu. Ada di Jakarta, ada beberapa orang cewek di Bandung juga ada. Justru itu Kasih ada bocorannya dong teman-teman ya. Mau beralih dari motor besar ke mobil Mercy klasik, jangan ya. ada. Siap nggak kantongnya nih? Udah mulai ngece. Barangkali ada channel. Kayaknya pakai S-Class enak ya. Ada. Harus coba dulu. Pas nutup pintunya aja kalau orang blank gitu, dia mah dep. Wah gitu ya. Ya udah, ada. Walaupun boros. Om, Tapi aku mau dong pakai ponton. Gimana dong? pontonnya dari tahun berapa ya? Itu ponton tuh yang tahun 57, 5 yang bulat. Orang Indonesia bilangnya kentang. Nah, sekarang bisa nggak jelasin sepintas saja si tadi ya kriteria mobil dikatakan Mercy klasik tuh dari tahun 85 misalnya. Oke. Nah, dari tahun itu seri-serinya kan ada A-Class, C-Class, B-Class gitu. Ya, ya. Terus ada nama ya. Ada Tiger, ada Kanguru man. Improve. Coba Ini yang jelasin. saya tahu aja ya. Ya. Ya, untuk sedikit ya kalau koreksi aja. Yang 85, 779 itu udah W123 gitu kan. Itu Tiger yang Indonesia bilangnya, macan. Tahun 68 sampai 76 dia itu E-Class. Di kita dibilangnya mini. Karena memang kecil. Kecil ya. Itu E-Class. Ada yang S-Class-nya itu W108, W111, satunya 3 kali, W111. Itu Batman, Vintile, Oh. Explose orang Jerman bilangnya. Iya. Nah itu yang ada sayapnya. Makanya di Indonesia dibilangnya Batman. Mungkin pada zamannya tahun 60-an gitu kan, ada BLR juga ada sayapnya gitu kan. Itu Batman yang dari Mercy. Iya. Di kita bilangnya Batman. Itu penggemar Mercy klasik itu di rata-rata di usia berapa? Maksudnya seumuran saya mah Lah udah. kok anak muda banyak loh. Banyak? Banyak yang umur dua Gen Z. Mereka sudah malah mereka Nah, suka kalau mobil yang retro yang Accord DX kayak gitu. Kalau mau memberi saran nih, kalau kita mau mulai menggemari Mercy klasik itu kiat-kiatnya milih yang mana dulu gitu. Maksudnya E-Class yang deh. bertahap lah gitu, jangan langsung blok gitu. Kayaknya dari Tiger dulu ya. Oh, dari Tiger 1 2 3 dulu deh. Nanti dari 1 2 3 dia turun Oh. ke 1 Yang lebih lama lagi gitu. Iya, 114, 115 yaitu E-Class itu mini loh. Nah, nanti dari situ turun lagi. Turun tuh bukan ini tapi malah ningkat gitu. Harganya juga ningkat. Oke. Makin Kita tua minum tuh- dulu Om, minum dulu. Oke. Terima kasih. Om katanya mau gapleh. Itu masih ada pertanyaan nih. Masa atlet gapleh Mercy? Kapan nanti kita tamu juga boleh di tempat saya. Kapan kan boleh kunjungan ke Oh, silakan. Gimana? Boleh nggak dijelasin itu daya tampung restorasi di tempat Om itu berapa banyak sih? Kan 1,5 tahun lama ya. Udah Gitu. datang lagi dalam kurun waktu 1,5 tahun itu udah ada yang mau restorasi lagi gitu. Betul. Nah pasir-pasir itu kan jadi bertumpuk tuh. Betul. Perlu lahan yang luas kayak gitu. Kapasitasnya berapa banyak? Ada 50? Yang ada yang no waiting list juga ada beberapa. Terus yang kita kerjakan setiap dikerjakan 5 unit 5 ya. mungkin dalam per 3 bulan ini kita sudah ngeluarin ya harus percepatan ya. Makanya kita lagi stop dulu untuk pengerjaannya. Kita terima order dari luar ini kita Iya. stop dulu untuk nyelesain dulu ini yang karena Nolak. itu mengatur SDM ini ampun deh, itu yang kerja-kerja itu ternyata waduh. Jelasin barangkali teman-teman pengen tahu bengkel Om di mana. Bengkel saya di pegunungan di kampung lah ya. Nikmah. Nikmah ini nama dari dulu orang tua saya kasih nama Nikmah. Terus saya tambahin karena mungkin dari zaman saya pakai Star gitu, Nikmah Star.
orang banyak tahunya Mercedes klasik Soreang. Ya. Kalau nyari di medsos Mercedes klasik Soreang keluar kok. keluar ya. Keluar Cibodas. di Google. Enggak, Mercedes klasik Soreang gitu. Oh, Sudah keluar. Nah itu buat teman-teman kalau mau cari tahu lebih lanjut tentang apa bisnisnya Pak Apip ya bisa di situ ya. Main-main. Tapi sekarang lagi nolak-nolak dulu ya. Kita lagi stop dulu harusnya kesian yang lain. Dan Karena sekarang- nggak gampang loh cari SDM ini nggak gampang. Iya ya, Aja itu gitu. punya kiat sendiri ya. Betul, makanya sekarang saya lagi coba cari beberapa bengkel gitu, akan saya oper gitu kan, tetap pakai nama saya gitu kan, ada yang saya detailnya apa segala macam itu sedang saya lakukan, ada masukan juga dari kawan, kenapa lu nggak coba cari beberapa bengkel lu vendor gitu kan, nah itu akan saya lakukan, sedang akan saya lakukan. Nah, kan bisnis hobi di mobil Mercy klasik udah terlampaui lah, udah pakarnya gitu. Enggak lah, masih belajar juga lah. Hobi lain apa Om? Hanya Mercy saja. Saya ada beberapa mau diminta bangunin, ada satu customer di Jakarta, dia punya mobil VW ya. Kita Enggak, misalnya hobi Om di luar selain otomotif mancing gitu tuh. mancing Ya, kalau mancing keributan. Oh ada sih silat, Oh sudah. silaturahmi ya. Keren keren. Keren. Aku dengar Om juga penggiat musik tagonik itu. Bukan? Pendengar saja. Oh, pendengar. Pendengar aja. Kapan-kapan gabung lah. Di sini banyak teman-teman. Dari gitar klasik ada. Saya tidak bisa mainkannya, cuman pendengar saja. Nah, penikmat. Menikmat. Belum tentu semua orang bisa menikmati. Iya. Ya. Kalau kuliner Om sih, Om? Wah, Nah, nomor hiji sih. itu boleh tuh. Nah. Nah, itu boleh. Ayo. Ya, ini terutama apa namanya rendang entok gitu ya. Oke Om, kasih lagi Om kiat-kiat buat kita nih Apa itu? anak muda. Maksudnya tidak harus berbisnis di permobilannya gitu. Misalnya kiat-kiat untuk tadi Oh, iya. bisa Kalau ada keraguan, hilangin. Pertama mau melangkah apapun itu yang susahnya. Pertamanya mau melangkah. Jadi jangan ragu, langkahin dulu. Jadi kalau mau memulai sesuatu itu sikat dulu, hajar dulu aja. Ya, kadang-kadang kan memang kita ada berpikir, nanti gimana. Saya rasa itu manusiawi begitu. Tapi kalau ada pemikiran ke situ, itu hilangkan, gas. oke. Ya, gitu. Poin yang simpel tapi dalam. Hilangkan keraguan untuk melangkah maju ya. Gitu. Untuk mencoba gitu kan itu ada rata-rata ya memang manusiawi ya. Ada bimbang gitu, aduh ini gimana ya ini. Saya pun dulu pernah sampai pernah juga masih menggeluti mobil, cuman saya sempat ketemu apa ya, saya di rumah makan juga saya pernah terus ngampas pun masukin barang ke apotek, ke toko-toko saya juga pernah gitu kan. Oke. Om, kita di luar yang seriusan. Iya. Om kan sering keluar negeri itu. Apa yang paling berkesan Om ketika perjalanan? Pertama landing Dari mana? saya bilang di Frankfurt Oh, Jerman ya. ya. Terus? Saya bilang ini kok bandaranya putih amat. Jadi itu bandara tuh putih semua. Terus kau juga saya, itu bang putih semua, itu salju katanya. Itu salju katanya. Di Bandung nggak ada. Ya, Di Bandung nggak nggak ada. Aku tadi asosiasinya Indonesia tuh. nggak ada. Oh, warnanya dominan putih. Salju. Om pintar juga ngelawaknya. Itu fakta. Itu fakta. Tapi loh, beneran. nggak ada keluarga humor sih. Emang bawaannya ya. Mungkin jangan-jangan hobi lain Pak Apip itu komedian ya. Stand up komedi. Aduh, dasar Oke, emang. oke. Ya baru pertama kali itu. Itu yang paling Om, berkesan. rencana depan ya usia pensiun kan sebenarnya ya. Ya. Kita tuh kamu mau apa? Saya lagi mencari untuk gimana caranya saya dapat passive income. Jadi ya tinggal menikmati aja. Itu lagi Masih Lagi dicari. putaran bisnis tuh.
Ya, antara bisnis itu dan mungkin Ya anak-anak juga ya perlu Betul. damping. si Levi sudah menghasilkan juga. Udah sekaya Om masih nyari Enggak. pasif ikon gimana nih? Kita nyari aktif ikon aja keaktifan enggak ada. Iya benar. Saya menunggu sekali Om kontribusinya Baik. karena pengalaman Ya. Pak Apip itu apa namanya langka lah. Mungkin di bisnis yang seperti Pak Apip ya dari 10 pria kan belum tentu. Walaupun sama-sama otomatis ya. Ya. Jadi dulu saya teringat kakek saya bilang kalau sudah satu bidang, udah satu bidang itu Fokus. aja terus fokus aja jangan Oh, kemana-mana iya, terus saja nanti lama kelamaan sudah terbiasa kamu bisa gitu kan. Iya benar. Bisa karena biasa. Ya bisa karena terbiasa gitu kan. Yang lain-lain ada tip-tip lain. Bagaimana kalau sedang menghadapi kegagalan atau kendala ya? Ada saja kendala, ada kadang saya tadi ceritanya yang oke ada pun beberapa yang Tertipu kita kerjakan gagal. misalnya. Tertipu ya. Iya ya gitu. Yang gagal kerjaan pun ada. Oh iya ya. Ah. Gimana ngadepin komplain mereka? Saya berusaha untuk tanggung jawab. Saya ada Walaupun rugi secara katanya. rugi. Ada punya sudah 5 tahun. Ada satu customer kok chatnya jadi jelek. Saya bilang ya udah 5 tahun tapi dia minta ya oke deh mau di chat di Bandung di satu workshop yang cukup. Tapi tanggung jawab. Ya, saya bayarin om. Saya bayarin om. Kirain ngomong doang. ada Ngupahan. ada satu customer saya juga di timur. Ah. Begitu nyampe mobilnya bagus dari Bandung bagus. Begitu nyampe sana kok jadi belang catnya. Waduh. Saya bilang Pak di tempat bapak di situ ada toko cat tukang cat cakep bagus nggak Pak? Ada satu workshop memang di Surabaya terkenal mahal bagus kerjanya masukin Pak saya bilang. Iya. Nanti kita yang cover semua. Jadi pengertian cakep itu bukan cakep orangnya ya. Nah, hasil kerja Bagus pekerjaannya. kerjaan bagus. Kirain ada tukang cat cakep. Waduh. Enggak selalu saya pun mulus ya enggak ya saya jujur aja apa adanya. Iya. Ketemu gagal cat ketemu gagal yang kerjain las ketemu. Iya. Tapi kita berusaha untuk bertanggung jawab dikerjakan sampai tuntas memang butuh waktu lama. Dan Allah memberikan rezeki dan bentuk lain ya. Ya, Rugi saat ini, Nggak apa-apa. ke depan untuk kita belajar untuk konsisten untuk tanggung jawab gitu kan kita bina kepercayaan orang gitu kan Iya. itu kita yang susah itu membina orang percaya tinggal kita membinanya nah itu yang bukan janji doang ya. Insya Allah kita pertahankan itu kita harus Kayaknya kata kunci jangan pernah ragu ya menutupi pembicaraan kita. Terima kasih banyak Pak Apip. Mungkin ke depan kita akan lihat ininya. Jadi kalau oh boleh silahkan ya untuk Juga rekan-rekan teman-teman bisa yang gabung dengan nonton asosiasi. di podcast ini pun silahkan nanti kan Oke. tadi ada alamatnya bisa search di Google Ya, uh, dengan senang hati membantu ya. ya kalau kita nggak usah perbaiki ke tempat saya nggak usah kita sharing ngobrol Ya. ayo welcome terbuka buat saya Oke. Demikian sampai jumpa lagi dengan Denfri Podcast 77.